Halo sahabat Falas, selamat datang di Falas Talk. Sahabat Falas, hari ini kita membahas sebuah tema terkait narkotika, yaitu Undang-Undang Narkotika. Bersama dengan PLT Dirjen PP, Peraturan Perundangan, Bapak Dahana Putra. Selamat datang Pak, kembali di Falas Talk. Terima kasih Pak atas undangannya di Falas Talk. Senang jumpa dengan Bapak. Baik, Pak Dahana, sudah beberapa kali kita ketemu. Tentunya kami ingin kembali Pak Dahana memperkenalkan diri karena ada sahabat Falas yang mungkin baru mengenal Bapak. Silakan Pak. Halo sahabat Falas, saya Dahana Putra. Sehari-hari selaku Staf Ahli Menteri bidang hubungan antar lembaga, dan saat ini saya diberikan amanah oleh Bapak Menteri selaku PLT Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Baik, terima kasih Pak Dahana. Pak Dahana, kita membahas topik yang menarik Pak, terkait Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya Pak ya? Betul. Apa sih hal yang sangat substantif sehingga ada keinginan kuat untuk merevisi Undang-Undang 35 tahun 2009 tersebut Pak? Ya, cukup menarik Pak. Kalau kita bicara narkotika itu kayaknya merinding Pak, karena kalau kita datang ke lapas dan rutan itu, ya itu over kapasitas dihuni oleh pelaku tindak pidana narkotika. Iya. Lapas itu jumlah lapas rutan itu 132.000, idealnya seperti itu. Idealnya. Sekarang Kapasitas ya Pak ya? Kapasitasnya Pak, sekarang 271.000. Oh. Yang isi tindak pidana narkotika itu 162.000, bisa bayangkan. Jadi 60% lebih isi lapas 60% rutan lebih, itu ya. karena TP narkotika. Baik itu pengedar ataupun pemakai Pak ya? Itulah Pak. Jadi potretnya. Jadi Undang-Undang 35 2009 itu Pak, mengapa kita ubah? Pertama adalah kita meletakkan terkait rehabilitasi Pak. Rehabilitasi. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif penyelesaian tindak pidana narkotika itu dalam dua aspek Pak. Pertama aspek hukum dan aspek rehabilitasi. Baik. Kalau hukum itu ya harus ditegakkan, harus diproses peradilan. Tapi kalau pendekatannya rehabilitasi itu kesehatan, harusnya dia kalau orang sakit itu bukan dipidana Pak, tapi diletakkan di panti rehab ya Pak ya, seperti itu. Nah, tapi kenyataannya 35 2009 tentang narkotika itu tidak clear terkait rehabilitasi, walaupun diatur di pasal 127. Nah, poin itulah yang mengubah Undang-Undang 35 2009, meletakkan terkait rehabilitasi dengan kriteria yang jelas, dan juga adanya zat adiktif baru Pak, atau NPS, New Psychoactive. Yang belum masih di Undang-Undang 35 ya Pak ya? Iya. Oke. Karena memang NPS ini atau zat adiktif baru itu luar biasa Pak. Jadi Bapak mungkin pernah tahu kasus salah satu selebritis ya, yang inisial R itu, dia menggunakan, dan ternyata pada saat dicek dia bukan sebagai zat narkotika, Tetapi sebagai obat sebenarnya. tapi akibatnya sama seperti narkotika. Nah itulah namanya zat NPS. NPS ya. Zat aktif baru. Nah tentunya memang dalam konteks ini banyak sekali memang zat NPS itu masuk ke Indonesia. Nah tentunya dengan respon seperti itu perlu mengubah dan adopsi terkait NPS itu dalam Undang-Undang 35 2009. Baik Pak. Pak, di masyarakat selalu bercerita tentang ada pasal-pasal ambigu ya Pak ya? Iya. Di Undang-Undang Narkotika 35 2009. Mungkin yang dimaksud itu pasal 112 ya Pak ya? Ada ketidakjelasan antara pemakai dan pengedar. Iya. Pemakai dan pengedar. Karena di pasal tersebut hanya berbicara tentang menyimpan, menguasai. Iya. Nah, ini apakah menjadi pasal karet yang termasuk akan direvisi Pak di Undang-Undang Betul Pak. Narkotika itu? Jadi dalam konteks seperti ini memang kita mengedepankan dalam 3 hal Pak untuk subjeknya. Pertama adalah penyalahguna, pengguna, dan korban. Penyalahguna, pengguna, dan korban. Nah, Oke. itu pendekatan adalah rehabilitasi.
Tapi kalau pengedar, bandar, itu pidana dia. Nah inilah, jadi dalam konteks 35 2009 itu tidak clear. Siapa itu penyalahguna, pengguna itu nggak clear, dan bandar nggak clear. Contoh kalau 35 2009 aja pengedar, misalkan ada nih ekstasi satu sama temannya dibagi-bagi. Kadang-kadang aparat itu melihatnya sangat sempit. Ah ini pasal pengedar nih. Nah ini kan nggak pas juga seperti itu. Nah, tapi yang diatur di kami adalah kita memberikan suatu ketentuan dan kriteria yang jelas, Pak. Siapa sih yang direhab itu? Pertama adalah dia bukan bandar, Pak. Kedua adalah pada saat ditangkap hasilnya positif, Pak. Pada saat ditangkap tes positif. Dan ketiga adalah dia bukan anggota jaringan. Nah, keempat adalah dia tidak lebih dari 1 kali direhab, Pak. Jadi kalau Belum pernah direhab paling tidak, atau satu kali, baru Pak. 1 kali direhab. Tidak sekali ya, itu proses pidana. Jadi kriteria ini akan membantu bagi APH apabila memproses suatu pelaku tindak pidana narkotika itu, apakah hukum maupun rehab, dengan 4 kriteria tadi, Pak, lebih jelasnya. Iya. Memang Pak Menteri pernah menyampaikan sebuah statement ya, lebih banyak Bandar, penjualnya jual, ya. daripada pembelinya gitu. Ya, Statement itu kan sebenarnya sangat menohok ya Pak ya. betul. Dalam praktiknya sebenarnya Pak, ada juga yang awalnya menggunakan, Iya, kemudian karena sudah adiktif dia jadi penjual Pak, karena nggak punya uang. Nah, agak abu-abu memang ini, tetapi apakah 4 kriteria tadi itu bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, Pak? ya. Diharapkan 4 kriteria itu akan menjadi pedoman bagi APH untuk penegakan hukum ataukah kesehatan. Karena tadi pada saat seseorang ditangkap ternyata BB-nya itu, kalau BB kita barang buktinya kita atur juga, Pak. Oke. Barang buktinya 1 hari pakai. Contohnya ekstasi 2 gram, terus juga banyak hal lah, ekstasi kah ataukah zat-zat yang lain gitu ya, yang kualifikasi narkotika itu ada ukurannya masing-masing, Pak. Nah, pada saat lebih dari itu, berarti mereka tidak direkomendasikan untuk rehabilitasi. Dan itu pun juga harus pakai tim, Pak. Ada tim, namanya tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu itu dalam 2 aspek hukum dan aspek kesehatan. Aspek hukum di situ ada APH-nya, ada polisi, jaksa, dan juga petugas pemasyarakatan, Pak. Ini seperti mau membuat lembaga baru nih, Pak, atau lembaga baru sih enggak, cuman kita seperti tim Satgas gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, Satgas ada biayanya lagi nih, Pak. Apakah itu nanti bisa efektif dalam pelaksanaannya ya? Ya, pertama adalah kita meletakkan bahwa di sana ada koordinatornya, Pak. Koordinator adalah BNN. Nah, dan kedua dalam konteks anggaran pun juga dibebankan pada anggaran dari BNN sendiri. Seperti itu. Jadi misalkan ada suatu kasus, maka tim ini akan merekomendasikan apakah hukum ataukah kesehatan. Baik, kita berharap tim itu nanti tidak akan memperhambat proses peradilan. Iya. Nah, tentunya akan ada putusan yang lebih cepat dan ada keadilan dalam putusannya. Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak, pernah menyatakan tentang pentingnya pencegahan restoratif justice. Iya. Khususnya bagaimana penanganan pecandu, pemakai, ya Pak ya, dan korban. Ini secara rinci diatur juga ya Pak ya? Ya, memang semangat dari Undang-Undang Perubahan 35 2009 adalah restoratif justice, Pak. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya restoratif justice adalah suatu proses penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat guna untuk pemulihan, bukan balas dendam. Nah, kalau kita lihat sih dari segi definisi itu memang tidak ada korbannya, Pak, karena tindak pidana narkotika kan victimless, tanpa korban, tapi bisa dikualifikasikan penyelesaian melalui proses RJ atau restoratif justice. Baik. Pak,
ini penyelesaian kasus narkotika ya atau revisi undang-undang narkotika ini melibatkan banyak aparat penegak hukum, banyak pihak. Iya. Terkait rehabilitasi juga tentu bukan hanya ranah BNN. Iya. Tentu kita berharap ada lembaga, kementerian lembaga lain ya, Betul. yang terkait di dalamnya mungkin Depkes, Ya. mungkin Kemensos. Sosial, Nah, jadi undang-undang narkotika ini juga mengatur tentang peran lembaga-lembaga tersebut atau kementerian tersebut, Pak. Iya. Di RU ini memang mengatur Pak terkait pembentukan kelembagaan rehab. Bahkan tidak hanya pemerintah Pak, tapi juga ada sektor swasta Pak. Swasta pun juga silakan aja buka panti rehab, tapi dengan catatan dia harus mendapatkan izin dari BNN seperti itu Pak. Kenapa? Terus terang aja Pak, panti rehab itu cuma satu Pak di Lido Pak. Oke. Nah makanya dan kedua biarnya apa? Nah, jadi makanya penting adanya perlu ada satu keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat diberikan ruang untuk buat rehab, tapi dengan catatan ada izin dari BNN dan juga menuju suatu kualifikasi kriteria yang ditentukan oleh BNN terkait rehab. Baik Pak, pemerintah mempunyai keinginan yang sangat positif Iya. untuk merehabilitasi, tetapi dalam ranah implementasinya tentu tidak mudah Pak. Kalau tadi 60% lebih warga binaan pemasyarakatan itu adalah terkait narkotika, dan kita sampaikan mungkin 80-90% dari 60% itu adalah kategori pengguna korban. Iya. Kalau seandainya mereka direhabilitasi, bila tempat rehabilitasi itu nantinya dengan persetujuan BNN ya, apakah Kemensos, apakah Kemenkes Iya. atau swasta, Iya. tentu ada biaya yang dibebankan dalam rehabilitasi Pak. Gitu. Ini bila disubsidi pemerintah kan tidak mungkin. Iya. Apalagi yang berbayar ya Pak ya dari pihak swasta. Nah, kalau seandainya ada korban pengguna yang tidak mampu, Iya. kemana mereka Pak? Ini cukup menarik Pak. Jadi gini Pak, pada saat si pelaku pengguna yang tidak melaporkan bahwa dia sebagai pengguna atau pelaku itu bisa dipidana. Tapi kalau dia melaporkan itu tidak dipidana. Pada saat melaporkan itu nanti mereka akan ditempatkan di panti rehab. Tentunya panti rehab itu tidak bayar, Pak. Tidak bayar. Jadi nanti pemerintah itu akan menyiapkan panti rehab yang memang dipersiapkan kepada pelaku tindak pidana narkotika itu yang direhab, Pak. Dan kedua, ya mungkin nanti ini kan baru konsep, Pak. Konsep bahwa ke depan itu tidak hanya pemerintah, tapi juga ada sektor swasta yang mungkin nanti mereka pun juga kerjasama dengan mungkin dengan para donatur atau filantropi maupun yang lain dalam hal untuk melaksanakan ya rehabilitasi bagi pelaku. Dan saya melihat juga ada juga Pak yang sudah ada Pak. Jadi mereka memang full budgetnya dari mereka sendiri, tapi juga sudah ada juga Pak. Walaupun memang ya dan pelaksanaannya mungkin belum sistematis lah dalam proyeknya. Tapi saya melihat bahwa semangat perubahan 35 2009 ini meletakkan ya pendekatan hukum atau pendekatan kesehatan dalam konteks pelaku tindak pidana narkotika. Baik. Kita berharap ini dapat direvisi dan implementasinya juga sesuai dengan harapan ya Pak ya. Ya. Ini kalau ini jadi Pak, mungkin nanti akan pengaruh di isi lapas kita itu 30 atau 40% Pak. Terreduksi. 30-40% terreduksi. Tapi kalau seandainya dia setelah direhabilitasi kedapatan lagi, sudah tidak ada ampun Pak ya. Nggak masuk rehabilitasi tapi langsung masuk lapas. Betul, proses hukum, betul Pak. Betul. Wow. Ya. Oke, Pak, apakah ada lembaga atau kementerian yang cukup kekeh untuk mendelay revisi ini atau semuanya memiliki semangat yang sama, Pak? Ya, betul saya ketua timnya, Pak. Ya. Jadi saya melihat bahwa semangat dari masing KL, lembaga itu dalam upaya menyelesaikan Undang-Undang 35 2011 cukup kuat sekali, Pak. Cukup kuat sekali, Pak. Ya? Bahkan ada pingin secara komprehensif mengubah total begitu. Itu saking semangatnya itu, karena memang
kan Presiden itu juga mengatakan bahwa kita sudah darurat narkotika. Jadi harus ada suatu kegiatan yang sifatnya extraordinary, Pak. Itu yang memang targetkan. Makanya Pak Menteri Hukum dan HAM itu sangat berharap bahwa perubahan 35 2019 harus segera dilaksanakan, segera dibahas dan disetujui dalam tahun ini, Pak. Baik, menarik Pak kalau kita tadi bicara tentang hilirnya ya. Tapi bagaimana dengan hulunya dalam arti mencegah narkotika itu dan apapun jenisnya masuk ke Indonesia. Tentu kan kita berharap sebenarnya bukan dampaknya yang kita atur, tetapi masuknya juga menjadi bagian yang sangat penting. Undang-undang narkotika ini mengatur juga tentang hal itu, Pak. Ya, memang di sini ada preventif juga, Pak. Preventif di sini adalah ada tindakan dari APH dan juga masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika. Jadi tidak ada tindakan represif tapi juga preventif. Nah, preventif ini memang dilakukan tidak hanya BNN tapi juga instansi terkait tadi. Tadi contohnya adalah dengan tim asesmen terpadu itu, dia tidak hanya memberikan rekomendasi tapi juga ada upaya untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang bahayanya narkotika itu. Ya, kita memang pengen sekali Pak mengedukasi masyarakat tentunya. Iya. Namun ada supply ada demand, Pak. Iya Pak ya, ada supply ada demand. Nah, seandainya tidak ada barangnya kan tentu tidak ada penggunanya, Pak. Maksud kita apakah itu juga diatur, Pak? Iya, sejauh ini memang poinnya adalah di pengawasan, Pak. Di sini akan ada Badan Pengawas Obat Makanan BPOM. Jadi BPOM itu memiliki suatu fungsi untuk pengawasan terkait obat-obat itu, Pak, apalagi narkotika kan. Yang mungkin nanti ke depan itu harus terintegrasi dengan fungsi-fungsi dari lembaga lain. Nah, contohnya adalah yang di perubahan 35 2009, Pak, itu meletakkan INPS. Itu juga luar biasa, Pak. Jadi bisa dibayangkan INPS itu sekian puluh, bahkan ratus ya di berbagai negara, dan itu pun juga mudah didapatkan. Nah, jadi pada saat INPS itu jadi diatur dan kita pun juga melihat akibatnya sama seperti pengguna narkotika, maka di situ diberikan kewenangan bagi BNN itu untuk membuat suatu ketentuan bahwa ini kualifikasi INPS, walaupun belum diteliti secara optimal ya apakah ini narkotika apa enggak. Cuma mereka lihat dari akibatnya saja, Pak. Contoh tadi banyak sekali NPS, mungkin dalam satu bulan itu bisa puluhan atau ratusan, Pak, NPS masuk. Jadi itu jenis baru, Pak ya? Jenis baru, Pak. Seperti ya gorila lah, macam-macam. Gorila kita katakan gitu. Oh, iya. Jadi itu yang memang ya harus optimal dari segi pencegahan, Pak. Ya memang masyarakat mungkin hanya berpikir ya nggak ada kerjaan, jadi yang paling mudah ya jual gitu ya, Pak ya. Iya. Artinya sebenarnya salah satu preventifnya memang perlu dibuka lapangan kerja yang masif ya, Pak ya, supaya masyarakat tidak menjadikan narkoba itu sebagai pilihan untuk bekerja atau dengan alasan menggunakan sebagai korban, kan kadang ada seperti itu ya, Pak ya. Ya kita berharap pemerintah bisa bersinergi dengan kementerian lain terkait ini. Baik, sahabat Falas, cukup menarik pembahasan kita terkait RUU Narkotika ini. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar. Pak Dahana, kita masuk dalam pembahasan. Nah, saat ini pembahasan RUU Narkotika ini sudah dalam tahap apa ya, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang RUU Narkotika itu usulan dari pemerintah, Pak. Usulan dari pemerintah. Usulan pemerintah, ya. Dan sudah disampaikan Presiden ke DPR, dan DPR pun juga merespon dalam bentuk DIM-nya. Dan saat ini pemerintah sedang menjawab DIM dan juga menunggu kapan pembahasannya. Dan kalau kita lihat, kalau pembahasan DPR kan tingkat 1, tingkat 2, Pak. Betul. Tingkat 1 itu penyusunan DIM, pembahasan, dan tingkat 2 adalah paripurna. Jadi sekarang ini baru tingkat pertama, Pak. Baru tingkat pertama. Berarti kalau RUU-nya itu usulan pemerintah, DIM-nya disiapkan oleh DPR, Pak ya? Betul. Nah,
sekarang ini DIM DPR sedang ditanggapi oleh pemerintah. Betul, ya. Pemerintah udah siap karena waktu itu kita terima dan kami pun rapat dengan masing-masing lembaga dan sudah menjawab DIM-nya DPR itu kurang lebih 625 DIM kalau nggak salah itu. Setelah proses pembahasan di DPR, sekarang masuk kepada respon dari pemerintah. Iya, kita sekarang nunggu jadwal dari DPR, kapan DPR mengundang pemerintah untuk pembahasan Di tingkat 1. di tingkat 1. Pendapat mini, Pak ya? Ya, Baik, Pak, ada sebuah hal yang menarik ini, Pak, terkait hasil uji materi Ya. dari MK ya, Pak ya, mengenai ganja medis. ya, Dan MK menolaknya, Pak. ya. Ini bagaimana tim revisi undang-undang narkotika menanggapi itu, apa melihat itu? Apakah nanti akan memasukkan substansi terkait ganja medis ini, Pak? Ya memang pemerintah saat ini sedang mendalami kembali, Pak. Mendalami apakah betul ganja itu bisa dikualifikasikan sebagai medis untuk penyembuhan atau apa. Walaupun memang ada beberapa warga masyarakat itu meminta supaya pemerintah melegalkan ganja medis seperti itu. Waktu itu Tentu kami butuh pendapat pakar ya, Pak ya? pakar, ya. Ya. Jadi waktu itu kami mengundang berbagai pakar dari rumah sakit maupun juga dokter yang memang sejauh ini masih sebatas untuk menghilangkan rasa sakit seperti itu. Demikian ini kan masih tahap-tahap untuk pendalaman. Nah itu pun nanti dikaji kembali apakah pemerintah akan memasukin substansi ganja medis itu dalam perubahan 35 2009. Ya. Menghilangkan rasa sakit, mungkin pakai dan menyembuhkan ya, Pak ya? Nah itu dia menyembuhkan belum kita baru Belum teruji secara klinis itu. betul Pak, baru mengurangi sakit aja. Ya. Nah, di beberapa negara, Pak, di luar tentu sudah mengklasifikasi mana kategori ganja atau obat yang bisa digunakan, mana yang tidak, juga diatur tempatnya, Pak. Ya. Ada sebagian orang berpendapat ganja itu tidak termasuk narkotika. Nah, kalau kita melihat maraknya, Pak, lapas rutan tentu karena berbagai bahan yang digunakan, Pak ya. Mungkin banyak juga yang menggunakan ganja, Pak. Nah, tapi kalau seandainya tim revisi Undang-Undang 35 ini berpikir untuk mengadopsi, Pak, seperti di Belanda contohnya, Pak. Di Belanda itu mungkin zat tertentu bisa digunakan, tapi di tempat tertentu, Pak. Sehingga nanti mempermudah atau memudahkanlah aparat penegak hukum untuk tidak terlalu capek gitu ya, dan juga memberikan ruang mungkin kepada para pengguna. Ya ini kan hanya wacana. Tapi itu tentu perlu pendalaman pendapat dari tim revisi. Bagaimana, Pak? Ya, pada hakikatnya kan pembahasan suatu RUU kan terbuka ya Pak ya? Terbuka. Ya. Dan itu juga ada ruang publik di mana publik silakan memberikan masukan terhadap suatu substansi terhadap undang-undang ini. Nah tentunya pada saat ini diadopsi pun juga harus dibuktikan. Contohnya adalah usulan terkait ganja medis, apakah betul itu memang buat penyembuhan atau tidak. Berarti pemerintah pun juga akan mendalami secara optimal. Dan pada saat pemerintah pun juga nanti DPR pun challenge juga seperti itu. Kan memang pembahasan suatu RUU kan harus kesepakatan dua pihak, pemerintah dengan DPR seperti itu. Jadi ya kalau kita lihat di negara tetangga pun juga sama juga Thailand sudah melegalkan ganja, tapi setelah mereka legalkan ganja ternyata kondisi sosial, kondisi ekonomi maupun kriminal pun juga pengaruh di sana. Makin tinggi juga. Sekarang kita lihat apakah kita mengadopsi seperti itu enggak. Sekarang ganja ya kita ini narkotika kita sulit untuk mengendalikan apalagi ini kan. Ya. Nah, jadi tapi semua itu nanti politik hukum pemerintah seperti apa dengan DPR sepanjang memang bisa dibuktikan. Ya, jadi ini sangat terbuka sih Pak. Nanti kita coba dalami. Tergantung politik hukum pemerintah ya, Pak ya. Iya, dengan DPR. Nah, tentu perlu pendalaman terkait
eh, tadi ada legalisasi ganja medis, Iya, iya. apakah ganja atau zat adiktif tertentu perlu dilegalkan, Iya. itu dibahas sendirilah mungkin ya, Iya. karena budaya tentu berbeda antara budaya di luar dengan Iya, budaya iya, kita. iya. Tapi yang pasti ada sebuah semangat dari pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 35 2009 ini untuk memperjelas kategori pengguna, pemakai, korban, dan pengedar. Betul, Betul Pak ya, Iya. itu satu bagian yang sangat substantif ya Pak. betul, betul. Kemudian terkait restoratif justice. Iya. Nah, ada hal lain Pak terkait Undang-Undang 35 2009 yang akan direvisi? Ya tadi penguatan dari segi tim tadi Pak, tim terpadu tadi. Oh iya TAT. itu. TAT punya peran penting apabila apakah ini proses hukum atau proses rehab Pak. Karena TAT ini memang akan diberikan kewenangan untuk merekomendasikan kepada penyidik bahwa ini tidak perlu di proses hukum, ini tidak perlu di proses rehab. Jadi situlah peran dari TAT itu, supaya ini sebagai ajas transparansi Pak. Transparansi bahwa tidak hanya satu kewenangan kelembagaan, tapi ini secara bersama-sama. Baik Pak. Kita berharap nanti pembahasan di 2022 ini meskipun masa sidangnya dua kali lagi bisa ada sebuah kepastian ya Pak ya. Iya, iya. Apakah akan berlanjut di tahun 2023 Iya, atau diselesai di tahun 2022. betul. Baik Pak, sahabat Falas, Undang-Undang Narkotika 35 2009 akan masuk dalam pembahasan revisi dengan sebuah semangat bahwa pasal-pasal ambigu nanti akan diperjelas dan diperdalam. Iya. Kemudian ada kejelasan tentang restorasi justice dan ada tim yang akan menjelaskan, merekomendasikan apakah seseorang itu masuk ranah Iya. pengguna Iya. atau masuk ranah hukum. Iya. Juga diatur terkait tentunya lembaga atau badan yang akan merehabilitasi. Pak Dana, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, mungkin ada pesan Bapak terkait revisi Undang-Undang Narkotika. Ya, bahwa pemerintah dan DPR bersepakat bahwa penyalahgunaan narkotika itu sangat berbahaya. Dan kedua, ini akan mengancam generasi muda. Nah, untuk itu mohon dukungan dari masyarakat terkait perubahan Undang-Undang 35 2009 agar meletakkan pendekatan hukum dan juga kesehatan lebih tepat dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat bangsa Indonesia. Baik, obrolan kali ini terkait revisi Undang-Undang Narkotika sangat menarik dan insightful. Pak Dahana sebagai ketua tim terlihat sangat smart sekali menguasai substansi. Terima kasih Pak Dahana sudah hadir di Falas Talk. Kita berharap pembahasan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dan mendukung pemerintah dalam proses pembahasannya. Sahabat Falas, jangan lupa selalu like, subscribe, follow, dan berikan komentar yang positif supaya sahabat Falas bisa mendapatkan kesempatan pertama terkait informasi-informasi terbaru. Jangan lupa mengikuti Falas Talk melalui Instagram, Facebook, TikTok, juga kanal Spotify. Sampai ketemu di Falas Talk episode berikutnya. Sukses selalu. Sukses. Bye.